عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فصل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan segenap qudrah dan iradahnya. Kembali kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul duduk bersama di dalam majlis ilmu yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita kebaikan, keberkahan dan kemuliaan terhadap ilmu yang kita pelajari. Semoga insyaallah itu ilmu tersebut bermanfaat di atas kehidupan kita, bermanfaat bagi keluarga kita, dan juga bermanfaat bagi kehidupan kaum muslimin. Dan tentunya juga semoga ilmu tersebut semoga akan menjadi syafaat dan hujjah bagi kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada yaumul hisab. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, uswah dan qadwah terbaik di atas kehidupan kita. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan juga salam tercurah limpahkan kepada seluruh keluarga besar beliau, min azwajihi wa dzurriyyatihi, seluruh istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, kepada para sahabat dan sahabiah, kepada para tabi'in dan atba'u tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang selalu istiqamah dalam rangka setia, taat dan patuh untuk ittiba' kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di atas hidup dan kehidupan. Taib, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, buah karya Al-Imam Abu Musa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, sampai pada bab yang ke-17, ya, menyambung kepada pembahasan berkaitan dengan imamah, ya, berkaitan dengan imamahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, imamah atau sering kita sebut dengan apa? Sorban, ya, sorban atau penutup kepala, ya, yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tentu sering kita lihat, kata Islam, orang-orang di jazirah Arab, ya, barangkali antum ada yang berangkat umrah, berangkat haji ke Mekah, ke Madinah dan negeri-negeri Arab yang ada di sekitarnya. Umumnya kita melihat pasti mereka, ya, khususnya kaum laki-laki menggunakan apa? Imamah, ya, menggunakan penutup kepala, ya, atau sering ya disebut di kita adalah dengan sorban, ya, disebut dengan apa? Sorban. Nah, tentu berkaitan dengan hal ini, ya, dalam bab khusus di bab ke-17 ini Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala juga menyebutkan tentang bab yang berkaitan dengan imamah ataupun sorban yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya,
di mana tentunya kata beliau bahwa imamah ini ya adalah sorban yang mampu menutup seluruh bahagian kepala. Ya, cara memakainya juga beraneka ragam ya Pak. Ada yang cuma dikenakan seperti biasa untuk menutup kepala, ada yang sampai dijuntai, diikat, dililit dan lain sebagainya. Ya, banyak cara dan model di dalam memakai imamah, memakai sorban untuk menutup kepala. Ya, tapi ya kalau yang dilihat dari riwayat-riwayatnya, Nabi SAW menggunakan imamahnya adalah hanya untuk menutup kepalanya begitu. Ya, tanpa kemudian dimodel dengan ikatan-ikatan tertentu seperti yang banyak kita lihat hari ini. Ya, ada para ustadz ataupun ya sebahagian kaum muslimin ketika memakai sorban penutup kepalanya macam-macam Pak modelnya kan, begini dan begitu. Ya, nah tentu ikhwatal Islam, kembali kepada dasar menggunakan imamah atau sorban bagi kaum muslimin, ya tentu kata para ulama adalah berkaitan dengan hukumnya. Perkara ini bukanlah merupakan satu sunnah, akan tetapi perkara ini adalah merupakan perkara yang mubah saja, boleh-boleh saja dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, walaupun memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, akan tetapi insyaallah pendapat yang lebih mendekati kepada yang masyhur, pendapat yang lebih rajih, bahwasannya imamah ini juga merupakan bahagian dari aksesoris Pak, ya kelengkapan yang dipakai oleh kaum muslimin, yang kata para ulama hukumnya tidaklah berbeda dengan hukum-hukum aksesoris atau pakaian yang lain. Ya, seperti misalkan ada sebahagian kita yang boleh jadi ketika sholat menggunakan topi misalnya, kalansuah ataupun kopiah, peci, dengan berbagai macam jenis peci yang kita pakai. Ada yang jenisnya barangkali peci nasional seperti ini, ada yang bulat, ya bermacam-macam. Bahkan di setiap negeri-negeri muslim pun memiliki ciri khas sendiri-sendiri, kalansuahnya, pecinya. Ya, maka ya imamah sorban pun termasuk kategori yang seperti itu kata para ulama. Ya, jadi silakan boleh-boleh saja. Ya, karena itu ya termasuk hukum asal segala jenis pakaian dan perhiasan itu adalah halal. Hukum dasar dari menggunakan perhiasan, dari menggunakan pakaian, hukum dasarnya adalah halal selama pakaian itu adalah pakaian yang memang memenuhi kriteria syar'i, ya baik bagi kaum laki-laki ataupun bagi kaum perempuan. Ya, pakaian bagi kaum laki-laki tentu yang tidak menyerupai pakaian kaum perempuan, begitupun pakaian kaum perempuan yang tidak menyerupai pakaian kaum laki-laki. Kita tahu dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dikatakan adalah la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum laki-laki ya yang berdandan menyerupai kaum perempuan. Begitupun sebaliknya, Rasulullah SAW melaknat kepada kaum perempuan yang berdandan berpakaian ya laksana seperti kaum laki-laki. Ya, makanya kenapa kaum laki-laki itu disuruh berjenggot Pak? Ya, sebetulnya apa sih? Sebetulnya yang membedakan dasarnya laki-laki dengan perempuan salah satunya adalah jenggot, lihyah. Ya, bukan hanya selain sunnah yang melekat pada diri Rasulullah SAW. Lihya atau jenggot itu juga adalah apa kata para ulama yang membedakan laki-laki dengan perempuan. Kalau kau laki-laki, mana jenggotmu, kan begitu. Ya, tentu yang dimaksud di sini adalah khusus bagi orang-orang yang memang ditumbuhi jenggot. Kan ada orang-orang yang memang tidak Allah karuniakan jenggot. Ya jangan memaksakan diri Pak. Orang gak dikasih ya sudah. Tapi yang dimaksud di sini ada kaum laki-laki yang memang sebetulnya diberikan karunia oleh Allah berjenggot, tapi kemudian dipangkas, dicukur habis. Ya, padahal jelas kata para ulama juga jangan laki-laki berdandan ya berpakaian berpenampilan laksana seperti kaum perempuan. Salah satunya yang membedakan laki-laki dengan perempuan apa tadi Pak? Lihyah, jenggot.
Ya, laki-laki yang memangkas habis jenggotnya, kata para ulama, laksana dia seperti perempuan, termasuk ke dalam kategori tadi yang boleh jadi khawatir bisa menyebabkan datangnya laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya kalau Rasulullah melaknat, Allah pun demikian. Kan begitu. Ya, jadi khatul Islam dasarnya berpakaian, dasarnya berpenampilan, dasarnya menggunakan perhiasan dalam Islam adalah halal. Boleh-boleh saja. Ya, selama tentunya tidak bertabrakan dengan norma-norma syar'i. Ya, ataupun memakai pakaian yang juga bertabrakan dengan kebiasaan kaum muslimin yang ada di satu negeri. Ya, yang sudah sering saya ana jelaskan dalam kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Silakan antum mau pakai topi, kalansuah, kopiah, mau pakai sorban yang sejenisnya, kemudian untuk ya menutupi aurat yang ada di badan antum, pakai pakaian mau itu jubah, mau itu kaos, mau itu jaket, ya, dan lain sebagainya, silakan. Ya, boleh-boleh saja, itu dasar hukumnya. Ya, kemudian kaki antum mau pakai kaos kaki, mau pakai sandal, pakai sepatu sandal, ya, apapun jenisnya, silakan, halal, boleh-boleh saja. Ya, ini nggak ada kaitannya, Pak. Ya, seperti perkataan orang, ya, katanya ya anti Yahudi, katanya anti Nasrani, anti liberal, katanya anti kafir, tapi pakaiannya dari ujung kepala sampai ujung kaki katanya produk orang kafir. Ya, ada yang bilang begitu. Ini nggak ada kaitannya, Pak, nggak ada hubungannya. Ya, siapapun yang buat silakan saja, gitu kan. Ya, bukan berarti kemudian kita menggunakan produk orang kafir kita setuju dengan kekafiran mereka, bukan. Ini sama sekali berbeda ranahnya. Ya, apalagi kalau kita bisa menciptakan pakaian produksi kaum muslimin sendiri, tentu lebih bagus. Ya, antum jauh-jauh pergi ke tanah haram, ke Mekah, ke Madinah, antum beli tasbih, antum beli sejadah, pasti apa, Pak? Buatan mana? Ya, begitu antum sujud ada tulisannya made in China. Iya tidak, Pak? Iya kan? Ya, Cina apa sih yang nggak dibuat, Pak? Semua juga dibikin. Sampai sorban yang antum pakai untuk sholat, bahkan tasbih yang sebagian kaum muslimin pakai untuk berzikir, ya buatan Cina juga, gitu kan. Ya, ala kulihal, ya itulah bisnis mereka, kan tidak mengapa bagi kita. Ya, itu hanya sarana saja. Yang terpenting semua apa yang kita pakai ya tidak bertentangan, menyalahi dengan aturan-aturan syar'i. Ya. Naam. Kita lihat di sini khatul Islam. Ya. Jadi Nabi SAW biasa menggunakan imamah, sorbannya tadi, untuk menutup kepalanya. Kadang juga imamahnya itu dibalut ya dengan kopiah. Ya, jadi imamah dulu baru kemudian ada kopiahnya. Makanya seperti kemarin ketika kita membahas masalah mighfar atau topi besinya Rasulullah SAW, jadi di dalamnya Nabi menggunakan imamatun sauda, menggunakan sorban untuk menutup kepalanya yang berwarna hitam, baru kemudian Nabi ya pakaikan lagi setelah itu adalah topi besinya ya ketika Nabi perang, ketika dalam tragedi Fathu Mekah ya. Jadi seperti itu. Jadi Nabi memang menggunakan alasnya, dasarnya itu adalah imamahnya tadi, sorbannya, kepala kemudian imamah, kemudian kadang dipakaikan topi, dipakaikan yang sejenis dengan peci, bahkan topi besinya ketika berperang ya untuk melapisinya. Ya, itu biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dikatakan di sini juga oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, kadang pun Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai imamahnya, sorbannya, dengan membiarkan ujung belakang sorbannya itu terjuntai ya, laksana seperti ya ekor ya, seperti ekor unta gitu kan, atau ekor sapi ya. Jadi dibiarkan terjuntai ya, apa namanya, ujung dari imamah ataupun sorbannya ya beliau ya, sama seperti umumnya ketika kita memakai imamah ya, memakai sorban tersebut. Naam. Tentu khatul Islam ada beberapa riwayat yang sampai disebutkan bahwa sehingga ada sebagian kaum muslimin menyebutkan menggunakan imamah sorban khususnya di dalam sholat pun menjadi sesuatu yang wajib katanya, atau bahkan sesuatu yang sunnah dianjurkan ya. Ada hadis
ya yang menyebutkan bahwasannya tidaklah ada salat gitu ya, laisa ala atiqihi syai'un, ya janganlah kalian salat namun di leher kalian itu tidak ada sesuatu. Maksudnya adalah di leher kalian itu harus ada apa? Harus ada sorban. Ya, sehingga dengan riwayat ini ada sebahagian orang menghukumi bahwa menggunakan sorban di dalam salat adalah merupakan satu sunnah. Ya, bahkan ada yang mengatakan satu keharusan karena ada kalimat laisa ala atiqihi minhu syai'un. Ya, jangan sampai di pundak mereka, di pundak kalian ketika salat tidak ada sesuatu. Yang dimaksud di sini adalah apa? Sorban. Sehingga ada kaum muslimin yang hari ini ketika sholat bagaimana Pak? Tidak pernah lepas apa? Sorban, selalu dibawa. Ya, pasti sorbannya tuh diselempangkan di bagian lehernya kan begitu. Ya, kemudian kadang sorbannya itu dijadikan sebagai sajadah untuk sujud dan seterusnya. Akan tetapi kata Islam azakumullah, wallahu taala alam bisawab, tentu pendapat yang lebih rajih sekali lagi adalah bahwa menggunakan imamah itu juga di dalam sholat atau di luar sholat hukumnya adalah boleh-boleh saja. Ya, tidak mencapai kepada derajat apa? Sunnah. Ya, seperti penjelasan-penjelasan juga yang sebelumnya ya tentang memakai gamis ya bagi kaum laki-laki. Ya, kita tahu memang sekali lagi pakaian yang memang favorit dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memakai gamis. Ya, akan tetapi kata para ulama tidak mencapai sesuatu itu adalah menjadi sunnah, tidak. Boleh-boleh saja. Walaupun Nabi menyukai memakai gamis tapi tidak menjadikan itu sebagai sunnah yang harus terus-menerus dilakukan. Kita orang Indonesia sekali lagi punya pakaian ciri khas kita sendiri. Ya, memakai gamis kadang-kadang boleh. Kemudian kita memakai baju koko khas orang Indonesia juga boleh. Silakan saja, Pak. Ya, selama ya pakaian itu tidak bertentangan sekali lagi dengan kebiasaan kaum muslimin yang ada di negeri kita. Kita lihat 114 hadisnya. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdiin an Hammad ibnu Salamah wa haddatsana Mahmud ibnu Ghailan qala haddatsana Waqi' an Hammad ibnu Salamah an Abi Zubair an Jabir qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Ya, sebetulnya hadis ini sudah pernah disebutkan pada bab yang sebelumnya ketika kemarin kita berbicara tentang masalah ya topi besinya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diulang lagi ya hadisnya. Muhammad bin Bashar telah bercerita kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami dari Hammad bin Salamah, Mahmud ibnu Ghailan ya juga bercerita kepada kami. Ia berkata, Waqi' bercerita kepada kami dari Hammad ibnu Salamah, dari Abi Zubair, dari Jabir. Ya, ia pun berkata, dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memasuki kota Mekah pada peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Wa alaihi imamatun sauda. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan imamahnya, mengenakan sorbannya sauda yang berwarna hitam. Ya, jadi para sahabat menyaksikan bahwa tatkala terjadinya Fathu Mekah, Nabi masuk ke kota Mekah dalam rangka pembebasan kota Mekah. Para sahabat melihat Nabi saat itu menggunakan apa? Imamatun sauda, menggunakan sorban penutup kepalanya yang berwarna hitam. Kemarin sudah kita sebutkan ya dalam hadis Mighfar, dalam hadis tentang topi besinya Rasulullah. Ya, ada yang melihat Nabi menggunakan topi besi, ya, topi besi, topi baja yang dibuat untuk perang. Juga ada riwayat yang melihat Nabi menggunakan apa? Sorban yang berwarna hitam menutup kepalanya. Apakah dua hadis ini bertentangan? Tentu seperti penjelasan kemarin tidak. Ya, kedua hadis ini tidaklah bertentangan. Ya, boleh jadi kata para ulama yang mensyarah kedua hadis ini, Nabi menggunakan kedua hal itu dalam waktu yang bersamaan.
Nabi juga menggunakan imamah yang warna hitamnya, Nabi juga menggunakan topi besi juga di saat yang sama. Ya, jadi tidak bertentangan. Ya, jadi cara memahami hadisnya seperti itu kata Islam, azakumullah, tidak bertentangan. Ketika kedua-duanya hadis sahih, tidak ada yang bertentangan. Yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Sama seperti dahulu, Anda teringat ketika kita membahas misalnya tentang tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah SAW. Ada yang masih ingat Pak? Apa tanda kenabian itu? Apa tanda kenabian itu? Tanda kenabian itu adalah sebagaimana riwayat-riwayatnya apa? Yakni adanya daging yang tumbuh di punggung belakangnya Rasulullah, ya, yang lebih dekat kepada bahu yang sebelah kiri, yang daging tumbuh itu sebesar apa? Sebesar telur burung dara. Itu bisa dilihat dan itu bisa disentuh langsung. Ada sahabat yang melihat khatamun Nabi, tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam, ya, di punggung Nabi, di bahu Nabi, lebih condong kepada bahu yang sebelah kiri. Ada para sahabat yang melihat, oh, bentuknya seperti daging tumbuh sebesar telur burung dara. Itu tanda kenabian beliau. Bahkan ada sahabat yang menyentuhnya, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, ada sahabat Abu Zaid yang dipanggil oleh Nabi, sini kamu pegang dan raba punggungku. Begitu diraba oleh di punggungnya Nabi SAW oleh Abu Zaid, kemudian tersentuhlah tanda kenabian beliau. Begitu disentuh apa Pak? Ditanya, apa sih tanda kenabian Rasulullah itu pada punggungnya? Abu Zaid mengatakan apa? Sya'aratun mujtami'atun. Yang aku sentuh itu adalah kumpulan rambut-rambut. Jadi kalau keterangan hadis dari sahabat Abu Zaid itu, bahwa ketika dia ditanya tanda kenabian itu apa? Yakni adalah kumpulan rambut-rambut yang ada di mana? Di punggung Nabi SAW. Pertanyaannya ya akhi, bertentangan nggak dua hadis itu? Bertentangan tidak? Ya, tidak. Ya. Sahabat yang satu menyaksikan bahwa tanda kenabian pada Rasulullah SAW itu adalah begitu dilihat, begitu diraba adalah daging tumbuh, ya, sebesar telur burung dara yang ada pada bahunya Rasulullah. Sedangkan sahabat yang lain tadi Abu Zaid menyentuhnya adalah diraba sama beliau, itu adalah seperti kumpulan rambut-rambut. Kata para ulama hadis, tidaklah bertentangan dua keterangan dua hadis ini, karena memang boleh jadi, ya, yang namanya tanda kenabian pada Rasulullah SAW itu adalah memang daging tumbuh yang ada di bahu sebelah kirinya Rasulullah SAW sebesar telur bulung dara, dan boleh jadi daging tumbuh itu dipenuhi dengan bulu-bulu ataupun rambut-rambut. Ya, jadi tidak bertentangan sama dengan keterangan ini. Satu sahabat yang lain melihat Nabi masuk kota Mekah pada saat Fatu Mekah, Nabi menggunakan migfarnya, topi besinya. Sedangkan keterangan yang lain, ada yang melihat Nabi menggunakan imamatun sauda, sorban berwarna hitamnya. Sekali lagi dua keterangan ini tidak bertentangan. Ya, maka kata para ulama pensyarah hadis-hadis ini menyebutkan sekali lagi adalah boleh jadi Nabi pada saat itu mengenakan kedua-duanya sekaligus. Ya, Nabi menggunakan sorbannya yang berwarna hitam di bagian dalamnya, kemudian bagian terluarnya Nabi menggunakan migfarnya, menggunakan topi besinya. Cara memahaminya begitu kata Islam. Ya, jadi tidak apa? Bertentangan, karena banyak hadis-hadis yang seperti itu. Satu hadis bilang begini, satu hadis bilang begini. Kalau kita nggak ngerti dan kita tidak melihat bagaimana syarah para ulama, seolah-olah kok hadis ini dengan hadis ini bertentangan. Tidak sama sekali gitu. Banyak contohnya Pak. Ya, Ummul Mukminin misalnya Aisyah radhiyallahu taala anha nggak pernah ngelihat Nabi kencing berdiri Pak. Ya, makanya ketika Ummul Mukminin mengatakan kalau ada orang yang mengatakan Nabi pernah kencing dalam keadaan berdiri, maksudnya tidak jongkok atau duduk, maka orang itu pasti berdusta, kan begitu dalam riwayatnya. Sedangkan ada nggak para sahabat yang pernah melihat Nabi buang air kecil berdiri Pak? Ada. Oh, bertentangan dong begini hadis satu dengan hadis yang lain? Tidak.
Lihat bagaimana para ulama menjelaskannya, bagaimana para ulama menyikapinya. Oh, tentu yang dimaksud dua riwayat ini adalah jelas, ya. Maka apa yang memang lebih baik untuk dilakukan adalah buang air kecil itu dalam keadaan jongkok, gitu kan, ya, bagi kaum laki-laki. Kalaupun memang terpaksa harus berdiri, ya sudah silakan, ya. Jadi demikian ya kata Islam, azakumullah. Sama dengan minum air, ya, minum air itu yang lebih bagus berdiri atau duduk, Pak? Ya, pastikan duduk minumnya, karena ada hadis yang menyebutkan la tashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah sekali-kali kalian minum dalam keadaan berdiri. Tapi pernah nggak Nabi minum air Zam-Zam berdiri, Pak? Pernah, ya, jelas riwayatnya. Nabi dilihat para sahabat jelas minum air Zam-Zam berdiri. Boleh-boleh saja antum ke Masjid Nabawi misalnya, banyak keran-keran air Zam-Zam di situ, minum saja. Boleh gak berdiri? Boleh. Nabi pun pernah demikian ya kata Islam. Namun tentu lebih baik adalah duduk, ya. Jadi artinya ada riwayat-riwayat yang sebetulnya tidak bertentangan, ya. Satu kondisi Nabi begini, kondisi yang lain Nabi seperti ini, ya. Tinggal bagaimana kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan dan mensyarat tentang hadis tersebut. Insya Allah tentunya ketika kita memahami hal itu, ya tidak rumit gitu kan, ya, sehingga kita bisa mendapatkan pendapat mana yang lebih rajih di antara pendapat yang ya telah disampaikan, ya. Nah, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, disebutkan di sini berkaitan dengan penggunaan imamah tadi, ya, ataupun sorban, ya, yang dipakai Nabi khususnya yang berwarna sauda, berwarna hitam, ya. Maka kata beliau, menggunakan itu bukanlah satu kelaziman yang beliau lakukan. Artinya bukan sesuatu yang memang dilakukan terus menerus oleh Nabi SAW, bukan satu kelaziman kata Imam Ibnu Qayyim, ya. Bahkan juga bukan merupakan satu syiar, ya, yang beliau pilih secara khusus ketika perayaan-perayaan hari besar Islam, ya. Jadi menggunakan imamah, sorban tadi bukan merupakan satu kelaziman, juga bukan merupakan satu syiar yang biasa beliau lakukan juga pada hari-hari raya seperti Idul Fitri atau Idul Adha, ya, ataupun juga Yaumul Jumu'ah pada hari Jumat atau pada hari-hari yang lainnya, ya. Jadi bukan satu kelaziman, Pak. Tadi sudah saya katakan, ya, menggunakan sorban. Ada orang yang seolah-olah sorban itu wajib, harus dipakai, harus digunakan. Ada yang mengatakan sunnah dan seterusnya dan seterusnya. Padahal jelas kata para ulama, ya kalau mau pakai boleh-boleh saja. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa menggunakan sorban itu adalah wajib ataupun sunnah, tentu harus berlandaskan kepada dalil, tidak bisa sembarangan, ya. Sedangkan jelas kata para ulama, menggunakan imamah, sorban itu, ya, yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi silakan saja. Dan bahkan juga ada para ulama yang mengatakan kenapa Nabi menggunakan imamah, sorban itu, karena memang imamah, sorban penutup kepala itu adalah pakaian yang khas identik, ya, orang-orang Arab, ya. Jadi imamah itu pakaian orang Arab memang gitu kan, identik yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab gitu. Berbeda dengan jilbab, Pak. Ada orang yang mengatakan jilbab itu pakaian wanita Arab. Kata siapa? Antum tahu kan berita-beritanya bagaimana wanita-wanita Arab hari ini? Masya Allah, di Saudi Arabia saja saya melihat beritanya sudah ada didirikan klub malam, Pak. Antum bisa bayangkan, ya, di negara Muslim yang menerapkan hukum syariat Islam sudah ada klub malam, ya, yang orang-orang datang ke sana. Tentu kita tahu mau ngapain kan? Wanita-wanitanya juga seperti apa pakaian-pakaiannya, ya. Namanya mau ke klub malam kan nggak mungkin pakai jilbab rapi, Pak, ya kan, pasti terbuka dan seterusnya, ya. Banyak berita-berita yang sudah seperti itu gitu. Artinya, ya, Jazirah Arab, Saudi Arabia hari ini bukan yang seperti dahulu gitu, ya. Alhamdulillah yang masih bersih dan selamat, ya, khususnya hanya 2 kota suci saja, ya, wilayah Makkah dan wilayah Madinah, khususnya di wilayah-wilayah haramnya. Di luar itu, masya Allah, ya, sudah kacau balau, Pak. Banyak sudah, ya, apa namanya, ya, hantaman-hantaman globalisasi dari luar, ya. Ya, modernisasi di Arab Saudi juga sudah
luar biasa dahsyatnya, kan begitu. Ya, bagi antum yang sering ke sana, sudah pernah ke sana, pasti juga sudah menyaksikan bagaimana kehidupan di sana sekarang ini. Ya, demikian kata Islam. Jadi sekali lagi, menggunakan imamah sorban itu bukanlah satu kelaziman ataupun juga bukan merupakan satu syiar yang beliau pilih untuk ditunjukkan pada hari-hari besar, enggak. Ya, jadi mau pakai silakan, enggak ya sudah. Karena sekali lagi itu bentuk pakaian ya ciri khas orang-orang Arab. Beda dengan jilbab, sekali lagi. Jilbab bukan pakaian khas orang Arab. Jilbab itu pakaian ciri khas wanita muslimah. Ya, kalau orang mengatakan seperti itu, ya dia nggak ngerti sejarah, dia nggak ngerti ilmu namanya. Bagaimana antum bisa lihat wanita-wanita jahiliyah zaman dulu berjilbab atau telanjang, Pak? Masya Allah, kan begitu. Ya, makanya kemudian Allah perintahkan jilbab. Kenapa? Karena tadi wanita-wanita Arab jahiliyah itu bertelanjang semua. Antum lihat dalam Al-Quran bagaimana orang-orang Arab jahiliyah ketika tawaf mengelilingi Ka'bah itu dalam keadaan bertelanjang bulat, Pak. Ya, dahulu orang jahiliyah begitu. Keliling Ka'bah tawaf telanjang bulat. Subhanallah. Ya, lalu kalau dibilang jilbab itu pakaian wanita Arab yang mana? Nah, ini orang yang ngomong begini nggak tahu, nggak ngerti sejarah, nggak ngerti ilmu, namanya jahil. Tapi kemudian berkomentar. Ya, jilbab itu jelas adalah pakaian ciri khas wanita muslimah dimanapun dia berada. Ya, jadi tapi berbeda tadi dengan imamah, sorban, penutup kepala bagi laki-laki, ya memang itu lebih khusus pakaian kaum orang-orang Arab. Orang kita kan enggak, ya sudah. Kalau mau pakai boleh, tapi jangan meyakini bahwa menggunakan sorban itu adalah satu keharusan, satu sunnah, apalagi satu kewajiban. Jadi hukumnya apa, Pak? Boleh-boleh saja, gitu kan, silakan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim tadi dalam Zadul Ma'ad, itu bukan menunjukkan satu kelaziman atau juga bukan merupakan satu syiar yang dipilih Nabi ketika hari raya. Ya, silakan saja, ataupun pada hari-hari besar lainnya. Naam. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, hanya tatkala peristiwa Fathu Makkah secara kebetulan saja, kata beliau, secara kebetulan saja beliau sallallahu alaihi wasallam memilih untuk memakai imamatun sauda, tadi memakai sorban yang berwarna hitam. Yaitu kebetulan saja, gitu kan, bukan memang sesuatu yang sengaja dipilih oleh Rasulullah SAW, tidak, kebetulan saja kata Imam Ibnu Qayyim. Ya, naam. Maka hal itu sehingga tidak menjadi sesuatu yang diikuti oleh para sahabat. Ya, Pak, bayangkan kalau itu satu perintah dan sunnah Rasulullah, kira-kira para sahabat ikut nggak? Ikut. Bisa semuanya pakai imamah, semuanya bisa pakai sorban penutup kepala yang warnanya sama nggak dengan Nabi? Sama. Ya, kadang Nabi nggak nyuruh saja para sahabat ngikutin, apalagi sengaja disuruh, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nggak mungkin para sahabat nggak mengikuti Nabi. Ya, tapi hal itu tidak diikuti oleh Rasulullah, oleh para sahabat maksudnya, karena memang itu bukan sesuatu yang dianjurkan untuk diikuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, naam. Dikatakan juga pada hari Fathu Makkah, tidak semua pakaian ya yang beliau pakai dan juga para sahabat memakai pakaian berwarna hitam. Tidak semuanya, ada warna-warna yang lain. Ya, ada warna-warna yang lain. Bahkan justru ketika peristiwa Fathu Makkah, panji-panji yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat justru berwarna putih. Ya, panji, bendera-bendera yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat justru ketika Fathu Makkah adalah bendera yang berwarna apa? Putih. Ya, bendera yang berwarna apa? Putih. Sekali lagi menunjukkan bahwa itu bukan satu keharusan. Nabi nggak perintahkan, bebas mau pakai apa saja. Dan kebetulan Nabi pada saat itu menggunakan imamah ataupun sorban yang berwarna hitam. Ya, jelas ya. Jadi demikian kata Islam. A'azakumullah, ya. Tinjauan hukumnya juga seperti itu, ya. Jadi jangan pernah kita mengatakan ini sunnah, ini wajib, ya, ini haram sekalipun tanpa landasan hukum yang kuat, tanpa landasan ketentuan syariat. Bagaimana ya para ulama salaf dulu
tentang memahami hal tersebut, ya. Makanya Masya Allah, sekali lagi, polemik yang sedang ramai sekarang ini di media sosial, ustadz satu dengan ustadz yang lain saling apa Pak? Ya, saling hantam-hantaman lah, ada yang bilang begitu, ya. Padahal ikhwatal Islam yang perlu kita ketahui, ya, tradisi tahdzir, ya. Apa itu tahdzir? Tahdzir itu bentuk peringatan, tradisi memperingatkan, ya, meluruskan dari kesalahan dan kekeliruan itu adalah sudah tradisi para salafun saleh sejak terdahulu. Yang satu sahabat dengan sahabat lain saling mengingatkan. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama salaf terdahulu, ulama madhab juga demikian, ikhwatal Islam. Tradisi mentahdir artinya adalah tradisi untuk memperbaiki dan meluruskan, bukan untuk mencari-cari kesalahan. Ya, itu adalah tradisi yang sudah dibangun oleh para salaf terdahulu gitu. Ya, jadi kalau kita hari ini melakukan kesalahan, misalnya kekeliruan, kemudian ada orang yang mentahdir kita, ya, maksudnya adalah memperingatkan kita, menasehati kita, hendak akan meluruskan kita, kira-kira bagaimana sikap kita, Pak? Terima, marah, atau cari-cari pembenaran? Tentu sikap kita adalah menerima jika memang kita terbukti bersalah, kan begitu. Ya, bukan kemudian kita diingatkan, ya, mencari-cari pembenaran sendiri, kemudian ya macam-macam, jangan. Ya, kalau dikatakan itu ada kelompok-kelompok tertentu tuh, mereka punya kebiasaan katanya majelis tahdzir katanya. Kita dianggap seperti itu, tidak ya akhi. Ketahuilah kalau antum belajar silsilah ilmu dari para ulama terdahulu, ya, mentahdzir itu biasa, Pak. Sesama ahlul ilmi, ya, para ulama saling mengingatkan itu biasa. Bagaimana ulama yang satu keliru misalnya dalam perkataan, ya, kemudian tergelincir secara pemahaman, ya, kemudian ada nggak yang mengingatkan, Pak? Ada, diingatkan oleh ulama yang lain, diluruskan oleh ulama yang lain, sehingga kemudian kembali kepada manhaj salaf, kepada jalan yang lurus. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, itu sudah biasa terjadi. Ya, jadi kalau misalkan kita sebagai penuntut ilmu, sebagai pendakwah menyampaikan sesuatu ada yang keliru karena keterbatasan ilmu kita, kemudian kita dinasehati oleh yang lain, dan apa yang dinasehatinya itu adalah di atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah, bagaimana sikap kita? Legowo, terima nasihat itu. Oh iya, saya minta maaf atas kesalahan saya kembali kepada jalan yang lurus, kepada pemahaman yang benar. Begitu seharusnya sikap seorang muslim, sehingga tidak terjadi pertikaian, perdebatan di mana-mana, ya, yang akhirnya orang-orang awam ikut-ikutan, yang nggak ngerti, nggak tahu, akhirnya turut serta. Ya, jadi demikian ya khatal Islam a'azakumullah. Kita doakan semoga insyaallah kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berada di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang telah dilalui oleh para salafun saleh terdahulu. Karena itulah sebaik-baik jalan yang ada di dalam din agama yang mulia ini. Genggamlah dan gigitlah sekuat-kuatnya insyaallah sampai akhir hayat kehidupan kita semuanya. Semoga yang ana sampaikan ini bermanfaat untuk ana pribadi dan kita semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.